Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah, wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah, wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah, wa la hawla wa la quwwata illa billah. Ikhwan akhwat, para peserta dan para pemirsa di manapun Anda berada, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita sudah sampai di pertemuan 30 ya. Dan kita sampai pula di pasal yang terakhir, ke-13 di sini dari kitab Ta'limul Muta'allim. Artinya insyaallah kita akan menyelesaikan kitab ini pada pertemuan ke-31 ya. Kita bagi dua pasal ini, insyaallah kita selesaikan pada pertemuan berikutnya. Baik, sebelum kita lanjutkan, tadi sempat ditutup jalan di sini kerusuhan, enggak ya? Aman ya? Aman ya. Baik, ada kerusuhan tadi katanya di sekitar sini. Ya, hanya ingin mengingatkan baik ikhwan ataupun akhwat, ya, jangan lupa baca doa keluar rumah. Bismillah tawakkaltu 'ala Allah, la haula wala quwwata illa billah. Lalu juga zikir petang, zikir pagi petang secara khusus. Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal 'afiyata fid dunya wal akhirah. Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal 'afiyata fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali. Allahumma astur 'awrati wa amin rawati. Allahumma ihfazni min bayni yadayya wa min khalfi wa 'an yamini wa 'an shimali wa min fawqi wa a'udzu bika wa a'udzu bi 'azmatika aghtada min tahti. Yani zikir pagi petang yang pada esensinya adalah memohon perlindungan dari Allah kepada Allah dari 6 sisi. Allahumma hfadni min baini yadayya wa min khalfi. Ya Allah, jaga aku dari arah depan, dari arah belakang. Wa ayyamini, dari arah kanan, wa an shimali, dari arah kiri. Wa a'udzu bi azmatika wa min tahti. Ya wa a'udzu bi azmatika an ughtala min tahti. Ya, dari atas dan juga dari bawah juga. Ya, disambar dari arah bawah. Maka ini kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari 6 sisi. Dan kalau memang tahu ada keributan seperti itu, kita tahu misalnya di depan itu ada kerusuhan, maka tidak boleh kita mendekatinya. Ya, harus berupaya menjauh. Bukan sebagai bentuk tawakal, oh saya bertawakal kepada Allah, bismillah kita lewat saja. Tidak. Ya, kalau ada tahu kerusuhan maka harus dihindari. Ya, melindungi jiwa. Baik. Pasal yang terakhir yaitu faslun fima yajlibu rizqa wa fima yamna'u wa ma yazidu fil umri wa ma yanqus. Pembahasan tentang hal-hal yang mendatangkan dan menolak rezeki serta memperpanjang dan mengurangi umur. Kenapa dibahas ini dalam bab adab menuntut ilmu? Ada kaitannya dengan adab menuntut ilmu. Karena ada kaitannya. Karena yang namanya para penuntut ilmu, mereka butuh rezeki ya. Mereka butuh makan, mereka butuh uang dalam proses mereka untuk mencari ilmu. Ini yang pertama. Yang kedua, kenapa dibahas oleh Imam Az-Zarnuji tentang hal-hal yang bisa memperpanjang dan mengurangi umur? Jelas kita juga butuh modal waktu dalam menuntut ilmu. Ya, butuh modal waktu dalam menuntut ilmu. Nah, sebagai pengantar sebelum kita membaca ya, agar kita semua paham tentang konsep melapangkan rezeki atau menyempitkan rezeki, memanjangkan umur atau memendekkan umur, itu maksudnya seperti apa? Bukankah kita semua sudah ditentukan umurnya, wafatnya kapan, lahirnya kapan? Itu kan sudah takdir Allah. Rezeki kita juga sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala sejak kita di dalam kandungan ibu kita ditiupkan. Ketika ditiupkan ruh itu sudah ditentukan takdirnya seperti apa. Nah, lalu ketika orang ini dia tadi ditentukan dalam rahimnya, wafatnya kapan nanti. Lalu ketika dia lahir, ketika besar, dia melakukan amalan-amalan yang diketahui amalan ini bisa memanjangkan umur misalnya, bisa melapangkan rezeki misalnya, semacam silaturahmi. Silaturahmi bisa melapangkan rezeki, memanjangkan umur. Nah, bagaimana penjelasannya? Bukankah ini sudah ditentukan? Apakah maksudnya rezekinya itu bertambah dari yang awal sudah ditentukan, ataukah umurnya
digeser kematiannya sehingga dia bertambah umurnya? Maka kalau yang pertama tadi jelas tidak ya. Digeser waktu matinya itu tidak. Waktu mati kita itu sudah fix, sudah tercatat. Oke? Waktu mati kita itu sudah tercatat. Bukan menggeser itu maksudnya ketika memanjangkan umur itu. Sehingga bagaimana maksudnya? Ada dua penjelasan para ulama. Penjelasan yang pertama, rezeki yang bertambah lapang atau umur yang bertambah panjang itu maksudnya adalah rezeki dan umur yang ada di catatan para malaikat. Yang ada di catatan para malaikat. Jadi takdir kita semua itu semuanya terkumpul dan sudah tertulis di kitab induk Lauhul Mahfuz. Ya, ini diatur semuanya, segala sesuatunya di Lauhul Mahfuz. Ini tidak akan berubah, sudah Allah tetapkan 50.000 tahun sebelum penciptaan langit dan bumi. Termasuk umur kita di situ sudah tertulis, termasuk rezeki kita di situ sudah tertulis, dan segala sesuatunya sudah tertulis. Nah, ini secara berkala apa yang ada di Lauhul Mahfuz itu diturunkan kepada para malaikat melalui catatan yang ada di para malaikat. Nah, catatan yang ada di tangan para yang ada pada sisi malaikat inilah yang disebut sebagai takdir tahunan atau takdir harian. Ya, jadi takdir kita selain yang ada yang sudah tertera di Lauhul Mahfuz, ada yang tertera di lembaran-lembarannya para malaikat. Para malaikat mereka membawa catatan takdir kita selama 1 tahun ke depan. Si fulan ini padanya akan terjadi yang demikian dan demikian. Selama hari ini, selama 1 hari ini akan terjadi yang demikian dan demikian. Ada catatan takdir yang seperti itu. Nah, maka penjelasannya yang pertama, yang mengubah, yang diubah umurnya itu, yang dipanjangkan umurnya itu, atau dilapangkan rezekinya itu adalah yang ada di catatan para malaikat ini, pada takdir tahunan atau takdir hariannya itu. Adapun yang di Lauhul Mahfuz tidak berubah. Ya, perubahan itu pun sudah tercatat juga di Lauhul Mahfuz. Bahwasanya nanti pada takdir tahunannya yang tahun sekian misalnya, itu nanti akan ada perubahan karena dia melakukan silaturahmi, maka akan bertambah rezekinya. Ini penjelasan para ulama yang pertama. Ya, yang berubah itu rezeki dan umur itu adalah yang ada pada takdir harian dan takdir tahunan. Yang kedua, penjelasan yang kedua sebagaimana sudah kita singgung, maksudnya dipanjangkan umur dan dilapangkan rezeki itu adalah ditambah keberkahannya. Umurnya sama, jumlah hartanya, jumlah rezekinya itu sama, akan tetapi yang ditambah keberkahannya, dan keberkahan ini dia tidak terlihat, ya, dia tidak terlihat, akan tapi dia terasa. Sudah kita pernah singgung, orang yang diberkahi umurnya, maka dia bisa produktif atas kebaikan, dia bisa beramal dengan banyak kebaikan. Kalau umurnya itu berkah, maka seakan-akan dia hidupnya sangat panjang. Ya, sudah kita sebutkan misalnya Imam Nawawi. Imam Nawawi mati muda, bahkan belum sempat menikah, akan tapi seakan-akan hidup Imam Nawawi itu sangat panjang sekali karena begitu banyaknya karya yang dia tulis, yang begitu bermanfaat, yang kita bisa rasakan manfaatnya sampai sekarang. Itu contohnya. Ya, bagaimana kalau Allah menambahkan keberkahan pada umur seseorang. Begitu juga dengan harta. Ya, kalau harta diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, meskipun harta itu jumlahnya sedikit, tapi kalau Allah memberkahi harta tersebut, maka dia akan bisa menghasilkan kebaikan yang banyak. Seakan-akan jumlah harta itu banyak, padahal dia sedikit, tapi bisa mendapatkan kebaikan yang banyak dengan harta yang sedikit itu. Maka ini maksudnya. Maksud yang kedua, ya, dipanjangkan umur, dilapang rezeki itu maksudnya ditambah berkahnya. Baik, kita baca sekarang kata Imam Az-Zarnuji rahimahullah taala, "Tsumma la budda li talibil ilmi min al-qut." Penuntut ilmu itu harus memiliki al-qut, makanan. Ya, maksudnya yang pertama adalah jangan sampai dia
terganggu aktivitas penuntut ilmunya karena dia tidak memiliki makanan sama sekali. Ya, pernah kita bahas semestinya penuntut ilmu tidak makan banyak. Maka ini berbeda ya. Tidak makan banyak dengan tidak memiliki makanan itu berbeda. Maka semestinya penuntut ilmu itu dia memiliki makanan yang cukup untuk dia. Kemudian wa ma'rifati ma yazidu fihi wa ma yazidu fil umur. Wasihah liyatafarragha fi talabil ilmi. Dan hendaknya dia juga mengetahui apa yang bisa menambah makanannya, maksudnya menambah rezekinya, serta memperpanjang umur dan juga menambah kesehatannya. Apa tujuannya? Agar dia fokus dalam menuntut ilmu, ya, sehingga tidak habis waktu dia misalnya untuk mencari makan saja. Cukup dia cari sedikit, tapi dengan sebentar atau sedikit. Nah, tapi dia tahu caranya bagaimana bisa menambah yang sedikit tersebut. Ada cara-caranya, maka dia melakukan hal tersebut. Sehingga dengan kata lain dia efisien dalam mencari makanan itu, mencari rezeki itu. وفي كل ذلك صنفوا كتبا فأوردت بعضها هنا على سبيل الاختصار. Mengenai pembahasan hal tadi itu, apa-apa yang bisa memanjangkan umur, melapangkan rezeki itu, para ulama mereka sudah menyusun beberapa kitab ya, yang membahas tentang hal tersebut. Dan apa yang saya sebutkan di sini kata Imam Zarnuji hanyalah ringkasannya saja. Qala Rasulullah SAW, kata Imam Zarnuji, Nabi SAW bersabda, la yuraddul qadaru illa biddu'a wa la yazidu fil umur illa albir fa inna ar-rajula la yuhramu min ar-rizqi bi dhanbin yusibuhu. Yang artinya Nabi SAW bersabda, takdir tidak bisa ditolak kecuali dengan doa. Takdir tidak bisa ditolak kecuali dengan doa. Umur tidak bisa ditambah kecuali dengan kebaikan. Sesungguhnya seorang terhalang dari rezekinya lantaran dosa yang dia lakukan. Di catatan kaki kita baca diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Ibnu Majah. Akan tapi lafaznya menurut Imam Ahmad dengan riwayat dari Sauban, kita baca artinya sesungguhnya seseorang terhalang dari rezeki lantaran dosa yang dia lakukan, dan tidak ada yang bisa menolak takdir kecuali doa, dan tidak ada yang bisa menambah umur kecuali kebaikan. Ya, sehingga cukup mirip hadisnya, akan tapi dia terbalik saja ya, redaksi yang dibawakan oleh Imam Zarnuji dengan redaksi yang dibawakan oleh Imam Ahmad. Ya, meskipun kalau kata Syekh Shalih Al-Utsaimin, yang lebih tepat hadis ini adalah hadis dhaif, meskipun ada sebagian ulama mengatakan hadisnya adalah hadis yang hasan. Jadi ada sebagian ulama mengatakan hadisnya adalah hadis yang hasan. Apa maksudnya takdir tidak bisa ditolak kecuali dengan doa? Di dalam riwayat lain disebutkan doa bisa mengubah takdir. Apa maksudnya? Maka penjelasannya sama dengan yang tadi. Ya. Takdir yang diubah dengan doa itu adalah takdir yang ada di catatan para malaikat. Takdir tahunan atau takdir harian. Itu yang diubah. Orang berdoa, lalu dia terjadi perubahan takdir yang ada pada malaikat tadi, maka itu semua juga sudah tercatat. Perubahan takdir itu semuanya juga sudah tercatat di dalam takdir yang sudah tercatat di Lauhul Mahfuz. Ya. Yang intinya yang tercatat di dalam Lauhul Mahfuz. Makanya dulu ketika terjadi pandemi di zaman Umar bin Khattab, ketika Umar menjadi khalifah, maka Umar memerintahkan orang-orang untuk berdiam diri di dalam rumah dan tidak masuk ke negeri Syam agar tidak tertular penyakit. Maka orang-orang ketika itu protes, sebagian orang protes kepada Umar. Wahai Umar, apakah engkau menolak takdir Allah? Apakah engkau menghindar dari takdir Allah? Maksudnya, sebagian orang beranggapan kalau mati ya mati gitu ya. Dalam artian kalau memang ditakdirkan kena penyakit, ya sudah kena penyakit gitu. Memang sudah takdirnya mati gitu. Kenapa kamu lari dari takdir? Ya, Umar berpaling. Umar tidak mau masuk ke dalam negeri Syam. Umar awalnya dia mau ke Syam bertemu dengan Abu Ubaidah, tapi ternyata di sana ada pandemi. Akhirnya Umar memutuskan untuk
kembali ke Madinah. Nah, ini yang di antaranya yang diprotes oleh sebagian orang. Apakah engkau lari dari takdir Allah? Apa jawab Umar? Nafirru min qadarillah ila qadarillah. Kita lari dari satu takdir Allah ke takdir Allah yang lainnya. Ya, kita lari dari takdir Allah yang satu ke takdir Allah yang lainnya. Artinya apa? Yang berubah adalah takdir yang di tangan para malaikat tadi, di catatan para malaikat. Sedangkan perubahan takdir itu juga sudah tercatat di dalam Lauhul Mahfuz. Itu juga sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. ثبت بهذا الحديث أن ارتكاب الذنب سبب حرمان الرزق. Berdasarkan hadis ini bahwa sesungguhnya melakukan dosa menjadi sebab terhalangnya rezeki. Ya, meskipun terlepas dari pembahasan sanadnya hadis ini dhaif atau hasan, akan tapi maknanya benar. Ya, maknanya benar. Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah secara panjang lebar beliau membahas tentang hal ini dalam kitab beliau Al-Jawabul Kafi, tentang bagaimana yang namanya maksiat itu bisa menghalangi seseorang dari rezekinya. Kalau kata Imam Zarnuji kemudian, khususan al-kizb fa innahu yurisul faqr, terutama perbuatan berdusta atau berbohong. Hal ini bisa menyebabkan kemiskinan. Wa qad warada fihi hadisun khassun. Terdapat hadis khusus yang menyebutkan tentang hal ini. Kata pentahqiq di catatan kaki, saya belum menemukan hadis dengan makna seperti ini. Ya, bahwasanya yang namanya dusta secara khusus disebutkan oleh Nabi SAW bisa menyebabkan kemiskinan, itu belum ada hadisnya ditemui. Wa kaza naumun subhah yamna'u rizq. Demikian pula tidur di waktu subuh akan mencegah dari datangnya rezeki. Dan ini benar. Ya, maknanya benar. Wa kasratun naum turisul faqr. Banyak tidur juga bisa menyebabkan kemiskinan. Wa faqrul ilmi aidan, dan juga miskin, selain miskin harta juga bisa menyebabkan miskin ilmu. Banyak tidur. Sehingga tadi dikatakan tidur di waktu subuh bisa mencegah datangnya rezeki. Maka dulu para salaf mereka sangat membenci tidur di pagi hari. Ya, tidak ada salaf yang mereka terbiasa tidur di pagi hari. Salafus saleh mereka sangat membenci tidur di pagi hari. Meskipun kalau dikaji sebenarnya tidak sampai haram hukumnya. Kalau ada yang bertanya apa hukumnya, apakah sampai berdosa, maka jawabannya tidak akan, tapi sangat dibenci, sangat dimakruhkan tidur di pagi hari. Terkhusus bagi Anda wahai para penuntut ilmu, ya. Kalau betul-betul ingin menjadi seorang penuntut ilmu, jangan dibiasakan tidur pagi. Ya, jangan dibiasakan tidur pagi, karena pagi adalah waktu yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak dibawakan hadisnya sepertinya nanti. Ya, kata Nabi SAW yang berdoa, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Kata Nabi SAW, ya Allah, berkahilah umatku di pagi harinya. Sehingga ini doa Nabi SAW, agar waktu pagi hari itu diberkahi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan Allah kabulkan. Ya, betapa waktu pagi hari itu adalah waktu yang berkah bagi orang-orang yang memang betul-betul mencari keberkahannya. Maka kisahnya yang menarik adalah periwayat hadis tadi, hadis yang berbunyi Nabi SAW berdoa, Allahumma barik li ummati fi bukuriha tadi, ya Allah berkahilah umatku di waktu pagi harinya. Ini diriwayatkan oleh sahabat yang namanya Sakhar Al-Ghamidi. Dan Sakhar Al-Ghamidi ini terkenal sebagai saudagar yang kaya raya, sahabat Nabi yang kaya raya. Apa sebabnya? Karena dia mengamalkan hadis yang dia riwayatkan, yaitu berkahilah umatku di pagi harinya. Sakhar Al-Ghamidi terkenal dia sebagai pedagang yang dia suka berdagang di pagi hari. Maka ini diantara keberkahan waktu pagi. Betapa ruginya orang-orang yang dia menghabiskan waktu paginya dengan bermalas-malasan, dengan terlelap di dalam tidurnya.
Wa qala al-qa'il syi'ran, ada seorang penyair yang berkata, sururun nasi fi lubsil libas wa jam'ul ilmi fi tarkin nu'as. Kebahagiaan seseorang itu terletak pada pakaian yang dia gunakan, sedangkan terkumpulnya ilmu itu terletak pada meninggalkan kantuk, maksudnya adalah meninggalkan banyak tidur. Ya, sehingga ilmu itu baru bisa terkumpul banyak pada diri seseorang kalau dia mau meninggalkan banyak tidur. Wa qala alaysa min al-huzni anna layaliya tamurru bila naf'in wa tukhsuru min umrin. Bukankah termasuk kesedihan jika beberapa malam berlalu tanpa adanya manfaat dan sebagian usia telah disia-siakan disebab hanya tidur saja. Ya, disebabkan oleh hanya tidur saja. Maka jangan biarkan malam-malam Anda berlalu tanpa ada manfaat di dalamnya, tanpa ada faedah di dalamnya. Wa qala aidan, dan penyair tersebut juga berkata, qumil laila ya hadza la'allaka turshadu ila kam tanama al-laila wal umru yanfadu. Bangunlah engkau di waktu malam, siapa tahu engkau dapat petunjuk sampai kapan engkau habiskan malammu untuk tidur sedangkan usiamu semakin habis berlalu. Nah, kemudian kita bahas di sini poin-poin yang cukup menarik yang disampaikan oleh Imam Az-Zarnuji. Hal-hal yang bisa menyebabkan kemiskinannya, semua yang ada di paragraf ini adalah hal-hal yang bisa menyebabkan kemiskinan menurut Imam Zarnuji. Kita baca. Yang pertama, kita baca terjemahnya saja. Tidur dengan kondisi telanjang. Yang kedua, kencing dengan telanjang. Makan dalam keadaan junub. Makan sambil berbaring. Membiarkan makanan yang terjatuh. Membakar kulit bawang merah dan bawang putih. Menyapu lantai pada malam hari dengan kain lap. Membiarkan sampah berserakan di rumah. Berjalan di depan orang tua. Memanggil kedua orang tua langsung dengan namanya. Menyela-nyela gigi dengan kayu, melumuri kedua tangan dengan tanah dan debu, duduk di ambang pintu, bersandar pada salah satu daun pintu, berwudu di tempat buang air besar, menjahit baju yang sedang dipakai, mengeringkan wajah dengan kain, membiarkan sarang laba-laba di rumah, meremehkan sholat, segera keluar masjid setelah sholat subuh, pergi ke pasar pagi-pagi buta, sedangkan pulangnya berlambat-lambat, membeli remukan roti dari orang miskin, meminta-minta, mendoakan keburukan kepada orang tua, tidak menutup wadah yang ada makanan dan minumannya, mematikan lampu dengan meniupnya. Kesemuanya ini menyebabkan kefakiran, bisa menyebabkan kemiskinan, sebagaimana diketahui dalam beberapa asar. Apa yang dimaksud oleh Imam Az-Zarnuji sebagai asar di sana kita baca 177. Asar di sini bukan bermakna hadis mauquf dari para sahabat sebagaimana yang terlintas dalam pikiran. Yang dimaksud penulis adalah berita-berita dari para gurunya. Ini menurut pengalaman para gurunya Imam Az-Zarnuji. Maka wallahu alam kita tawakuf saja dalam hal ini. Kalau kata Syekh Shalih Al-Utsaimin juga, ini tidak ada dalilnya sama sekali. Ya, tidak ada hadis, tidak ada diriwayatkan pula para salaf, para sahabat, para tabi'in, tabi'ut tabi'in yang mengatakan demikian, bahwasanya hal-hal tadi bisa menyebabkan datangnya kemiskinan. Ya, berhubungan langsung dengan kemiskinan tidak ada penjelasannya sama sekali. Maka kita kita tawakuf saja, kita diamkan saja. Ya. Tidak kita ikuti dan juga tidak kita ingkari dengan pengingkaran yang keras. Nah, kan tapi meskipun di sana terdapat ya memang bagian dari adab Islam, ya, bagian dari adab Islam tidak tidur telanjang tadi, kemudian tidak membiarkan makanan yang terjatuh, ya memang dianjurkan seseorang itu kalau ada makanan terjatuh untuk diambil, kemudian tidak memanggil kedua orang tua langsung dengan namanya, ini memang merupakan bagian dari adab Islam. Dan seterusnya tadi, misalnya tidak berlama-lama di pasar, tidak cepat-cepat keluar dari masjid ketika sholat subuh dan seterusnya. Ini memang bagian dari adab Islam, akan tapi tidak ada penjelasan bahwasanya hal-hal tersebut bisa menyebabkan kemiskinan.
Tidak ada penjelasannya. Ini hanya disampaikan oleh Imam Zarnuji berdasarkan apa yang beliau dengar dari guru-guru beliau di zaman dulu. Wa kaza al-kitabatu bil qalam al-ma'qud. Demikian pula menulis dengan pena yang diikat. Maksudnya diikat karena penanya itu patah atau rusak. Atau menyisir rambut dengan sisir yang rusak. Tidak mendoakan kebaikan untuk kedua orang tua, memakai surban sambil duduk, memakai celana panjang sambil berdiri, kikir dan pelit dalam menginfakkan harta, dan sebaliknya berlebih-lebihan serta malas, berlambat-lambat dan menyepelekan suatu urusan, semuanya akan menyebabkan kemiskinan. Maka ini juga sama. Ya, tidak kita dapati hadis yang secara tegas mengatakan hal-hal tersebut bisa menyebabkan kemiskinan. Tidak juga kita dapatkan riwayat bagaimana para sahabat